Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CPNS ya, atau calon pegawai negeri sipil. Jadi belum lama ini banyak sekali muncul pertanyaan ya dari para teman-teman yang tentunya tertarik ingin mendaftar sebagai CPNS. Pertanyaannya, apakah di tahun 2025 besok pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN, akan kembali membuka seleksi CPNS atau tidak? Karena logikanya Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menambah kementerian gitu ya. Karena kementeriannya bertambah, tentunya logikanya pegawainya juga harus bertambah. Tetapi apakah hal tersebut akan dilakukan dengan cara membuka seleksi CPNS di tahun 2025? Kali ini kita akan coba lihat berita ya berkaitan dengan tanggapan dari Menteri Pan-RB yang baru, Ibu Rini Widiantini, berkaitan dengan pertanyaan apakah di tahun 2025 pemerintah akan kembali membuka seleksi CPNS atau tidak. Dan untuk lebih jelasnya, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan Kabinet Gemuk Prabowo Subianto ya, yang kemungkinan membuka peluang terjadinya atau kembali dibukanya seleksi CPNS di tahun 2025. Diberitakan oleh cnnindonesia.com, judulnya Kabinet Gemuk Prabowo buka peluang lowongan CPNS makin besar. Kita coba bacakan ya. Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai gemuk karena mengakomodir 53 menteri dan kepala lembaga serta 56 wakil menteri. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai kuota calon pegawai negeri sipil 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Ada spekulasi lowongan aparatur sipil negara di kementerian atau lembaga bakal semakin melimpah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, meluruskan dugaan tersebut. Ia menegaskan, lowongan ASN atau PNS akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Belum sampai kepada, harus menambah kuota CPNS. Kan kita harus melihat dulu dengan kapasitas yang kita masukkan itu dengan program yang ada harus disesuaikan. Ucapnya selepas serah terima jabatan atau sertijab di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin 21 Oktober 2024. Kan ada hitungannya penetapan kuota CPNS. Tidak serta-merta bahwa ada tambahan baru prioritas nasional menambah ASN. Tidak serta-merta seperti itu, jelas Rini. Ia mengatakan masih ada opsi lain di tengah banyaknya kementerian dan lembaga anyar di era Prabowo. Rini menekankan pengadaan ASN baru bukan satu-satunya cara. Menpan RB baru itu menyebut kementerian atau lembaga juga bisa memperbaiki tata kelola. Ia mencontohkan perbaikan sistem di internal akan berdampak pada kapasitas PNS yang sudah ada. Kita kan sekarang masih menyelesaikan CPNS 2024 dulu. Jadi kita sekarang mesti fokus pada ASN yang ada di kementerian existing sekarang. Kan mereka juga ada yang harus pindah atau tetap. Kita akan fokus ke situ, jelas Rini. Tapi, untuk penyelesaian tenaga honorer kan memang janji kita ke Komisi 2 DPR RI. Memang akhir Desember 2024. Tentu itu tetap menjadi prioritas program yang harus kita selesaikan, tandasnya. Ya, jadi itulah ya tanggapan dari Menteri Pan-RB yang baru, Ibu Rini Widiantini, yang dulu menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pan-RB ya. Bahwa belum tahu gitu ya apakah di tahun 2025 akan kembali membuka seleksi CPNS atau tidak. Walaupun memang kementeriannya sudah bertambah gitu ya. Kementeriannya sudah gemuk, lebih dari 50 kementerian ya, kementerian dan badan yang dibentuk oleh Prabowo Subianto. Dan kita doakan ya semoga di tahun 2025 pemerintah kembali membuka seleksi CPNS dan P3K mungkin gitu ya. Kalau honorer di tahun 2024 ini belum selesai. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.